Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali di semester 2 di hari yang cerah, hari yang indah ya, dimana kita mulai kembali ya belajar secara daring karena berkembangnya kembali virus COVID-19. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, pergi keluar jika itu penting atau dibutuhkan. Setelah kita masuk semester 2 ini, kita akan masuk materi pembahasan tentang internet. Kalian bisa buka ya buku kalian halaman 3 ya. Kita akan membahas tentang internet. Jadi internet itu bukan suatu hal yang rahasia tuh ya, sudah suatu hal yang umum. Ya, bukan suatu yang rahasia, bukan suatu yang baru. Jadi internet adalah suatu hal yang umum dan udah kalian sering gunakan sejak zaman kalian masih SD. Pasti itu ya. Nah, jadi internet itu banyak sekali sejarah dan perkembangannya hingga bisa sebesar sekarang. Oke. Nah, kita membahas ya apa aja di internet ya. Ada pengertiannya, sejarah ya, kemudian website, web server, dan aplikasi-aplikasi internet. Nah, di pengertian internet sendiri ya, dapat diartikan sebagai jaringan komputer yang luas dan besar mendunia. Dan dari jaringan yang luas dan besar mendunia tersebut, itu berfungsi untuk menghubungkan komputer. Walaupun komputer itu di negara misalnya ada di Greenland, kemudian di ujung lagi ada Australia. Nah, walaupun jaraknya jauh, dengan adanya internet itu mereka saling terhubung dan informasi dapat diakses ya, dari mulai yang statis hingga dinamis, bahkan yang interaktif. Nah, jadi itu adalah fungsi dari internet. Jadi tujuan utama internet di sini ya, untuk memberikan informasi ya. Jadi internet itu adalah informasi ya, fungsi lahirnya internet. Nah, jadi ini beberapa keunggulan internet ya. Pertama ya, aksesnya 24 jam. Jadi dia tidak ada batas akses ya, walaupun sudah jam tengah malam atau kalau udah jam 2, kalian masih bisa mengakses internet. Dan internet juga murah ya, murah. Kalau seandainya kan kita balik ke zaman dulu, di mana zaman masih majalah itu masih berjaya, kan informasi setiap hari kita bisa mengeluarkan duit ya 2000, sedangkan kuota untuk mengakses informasi itu hitung murah 50.000 sebulan. Nah, dibanding misalnya kita beli koran atau beli majalah, sehingga koran atau majalah itu sudah tidak populer lagi dan tidak banyak diminati karena sudah ada namanya internet. Di sana informasi semua itu mudah, dari Kompas, Liputan 6, kemudian dan banyak lain-lain. Oke. Kemudian sumber informasi yang bervariasi. Nah, itu dia. Karena aksesnya mudah, maka sumber informasi ini sangatlah bervariasi dan mudah dicari. Kemudian tantangan baru berusaha. Mungkin berusaha ya. Mungkin kalian sering lihat ya, misal kayak akun sosmed. Padahal tuh akun sosmed itu kan buat sosial bermedia ya, saling kenalan, saling posting tentang seharian. Malah sekarang akun sosmed jadi apa? Jadi tempat dagangan lah ya, jasa lah dan lain-lain. Nah, itu dia salah satu tantangan memanfaatkan internet, terutama di sosmed. Kemudian semua informasi itu keterbukaan ya. Jadi nggak ada negara-negara yang hampir bisa menutupi informasi. Contoh seperti kemarin di Amerika tuh lagi gencar-gencarnya Donald Trump itu diturunkan. Secara logika tidak mau ya negara itu terekspos hal negatif apa yang terjadi di Amerika itu tidak mau sebenarnya. Karena adanya di internet dan informasi mudah keluar, maka gampang sekali terekspos. Contoh seperti Korea Utara, di mana negaranya itu
tidak boleh ada informasi cepat mudah keluar. Karena apa? Nah, karena sistem pemerintahan itu kan diktator dan lain-lain gitu-gitu ya. Nah, itu terpenting juga. Kemudian makanya di Korea Utara internet itu dibatasi karena dia tidak ingin ada namanya keterbukaan di sana. Kemudian jangkauan yang tidak terbatas. Seperti tadi, ya, menghubungkan dari negara A di ujung hingga ke negara Z yang paling ujung lagi. Tidak ada batasan. Selama internet itu ada. Oke. Nah, sejarah internet ya. Jadi, sejarah internet dibuat oleh Departemen Pertahanan Amerika atau yang disebut dengan DARPA pada tahun 1969. Nah, kemudian Roy Tomlinson berhasil menyempurnakan program email untuk ARPANET. Dan tahun 1972 baru tuh 10 komputer yang berhasil dihubungkan sehingga mereka bisa saling berkomunikasi dan membentuk sebuah jaringan. Dan ini masih jaringan kecil ya, masih sebuah jaringan percobaan. Karena 10 komputer ini udah termasuk besar. Kamu tahu kan bentuk-bentuk komputer pada zaman dahulu itu seperti apa? Gede-gede, beda seperti sekarang ya. Hampir sama kayak lemari, bahkan lebih gede lagi dari lemari. Kemudian icon add juga diperkenalkan sebagai lambang penting untuk menunjukkan ya, add atau pada. Nah, kemudian ARPANET mulai dikembangkan keluar Amerika Serikat ya, terutama di London Computer University College. Komputer pertama di AES menjadi anggota jaringan ARPANET. Kemudian Vincent Cerf dan Bob Kahn mempresentasikan gagasan untuk menjadi cikal bakal pemikiran internet di Universitas Sussex. Nah, kemudian pada tahun 1976, Ratu Inggris berhasil mengirimkan email dari Royal Signal dan Radar Establishment di Malvern. Nah, ini dia nih. Kemudian tahun 1977, sudah lebih dari 100 komputer yang bergabung di ARPANET. Kemudian pada tahun 1979, Tom Cruise, Jim Ellis, dan Steve Belovin menciptakan newsgroup pertama yang diberi nama Usenet. Yang dimana ini newsgroup itu sebuah website ya, website pertama yang dikembangkan dari internet tersebut. Kemudian pada tahun 1981, France Telecom meluncurkan telepon televisi pertama di mana orang bisa saling menelpon sambil berhubungan dengan video link. Pada tahun 1982 dibentuk Transmisi Control Protocol atau TCP dan Internet Protocol atau IP. Pada tahun 1984 diperkenalkan sistem domain kini yang dikenal dengan DNS atau Domain Name System. Komputer lebih dari 1000. Nah, kemudian jumlah komputer lebih dari 10 kali lipat atau 10.000 lebih ya pada tahun 1987. Nah, kemudian pada tahun 1988 Jarkko Okarin dari Finland menemukan IRC atau Internet Relay Chat. Kemudian pada tahun 1990, tahun bersejarah di mana tim Berners-Lee menemukan editor atau browser ya, tempat di mana untuk menjelajahi internet dan sebutan dari World Wide Web. Kemudian komputer tersambung sejuta lebih di tahun yang sama dengan istilah surfing di internet. Kemudian tahun 1994, situs internet tumbuh menjadi 3.000 alamat, muncul virtual shopping dan retail pertama di internet. Kemudian Yahoo didirikan dan juga sekaligus kelahiran Netscape. Nah, kita bahas ya, kenapa ya internet dibangun ya. Nah, ini ada poin-poin pentingnya kenapa internet dibangun. Karena internet dibangun untuk mendapatkan atau mencari informasi. Nah, pada masanya internet dibangun tadi pada tahun 1969. Kenapa di tahun ini Amerika ya? Kenapa tahun ini Amerika sangat membutuhkan internet? Ya, Amerika membangun
internet karena mereka butuh informasi untuk kebutuhan perang, ya. Di mana informasi awal itu dibangun untuk kebutuhan perang. Jadi kalau kita perang itu kita harus tahu nih informasi musuh itu seperti apa yang kita lakukan, persenjataan dan lain-lain. Yang dimana ketika perang itu kan pasti nggak hanya satu sisi ya, mungkin ada dari serangan dari sisi A atau mungkin serangan dari sisi C. Nah, jadi kalau seandainya tidak adanya internet, berarti kan pengiriman informasi masih berupa surat. Masih berupa surat burung yang dikirim dari burung atau orang langsung ya naik kendaraan atau naik mobil, naik kuda atau bagaimana ngirim ke markas satunya lagi, sehingga apa? Jarak dari kota A ke kota C itu membutuhkan apa? Waktu ya. Membutuhkan waktu. Jadi dengan adanya internet ya, internet mempersingkat waktu sehingga apa? Informasi yang didapat secara real time. Nah, ini adalah awal alasan pembangunan internet. Sama dengan tadi kenapa Inggris juga butuh ya. Karena semua itu tentang informasi. Kamu bisa pinter karena kamu tahu informasi. Kamu belajar dari informasi tersebut, ya. Kemudian kamu bisa bersekolah karena kamu tahu informasi. Kamu pernah belajar di SD dulu. Dari informasi tersebut itu lebih berharga dibandingkan hal-hal atau uang sekalipun. Lebih penting informasi. Tanpa adanya informasi, kamu tidak bisa mengerti cara mendapatkan uang. Nah, itulah mengapa informasi itu sangatlah penting, walaupun terlihat sepele, ya. Jadi itulah pentingnya sebuah informasi. Jadi kedepannya, ketika kamu bersosial media, surfing, browsing, penting mencari informasi kan. Ketika apalagi kalian ujian nih, pasti ya kalian browsing, kalian searching di internet. Kenapa? Penting kan? Berarti tandanya informasi. Itulah ya mengapa bisa lahirnya sebuah internet yang mempermudah akses ya, akses seseorang dalam mencari sebuah informasi. Jadi kalian pelajari, kalian catat ya poin-poin pentingnya. Nah, jangan lupa ntar Mister mintain tuh catatan kalian, oke? Sekian dari Mister, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.